Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama tentunya marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kemudian tentunya salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat maupun pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini marilah sama-sama kita mencoba membahas tentang sebuah sifat atau sebuah perilaku yang tentunya akan membawa kepada suatu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu daripada sifat-sifat terpuji yang tentunya harus dimiliki oleh seorang mukmin dan mukminah dimanapun ataupun sebagai seorang muslim yang senantiasa ingin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salah satunya adalah sifat tawadhu. Di dalam kehidupan sehari-hari umat Islam sangat dianjurkan untuk memiliki sifat tawadhu sebagai satu cerminan dari seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawadhu secara bahasa berarti adalah atau bermakna rendah terhadap sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah menampakkan perendahan hati kita kepada sesuatu yang bungkam. Sifat tawadhu ini artinya adalah bahwasanya sifat yang ada, yang lahir di dalam hati kita untuk senantiasa bisa merasa rendah daripada orang lain. Rendah di dalam artian bahwasanya apa yang kita miliki, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita tiada apa-apanya. Nah, jadi dengan itu tadi ketika kita memiliki sifat tawadhu, sifat senantiasa merasa rendah terhadap sesuatu itu, maka insya Allah tidak akan melahirkan sifat-sifat lainnya, terutama sifat sombong. Sifat tawadhu ini, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dapat diperoleh secara spontan. Artinya tidak bisa kita dapatkan secara langsung, tetapi harus diupayakan secara bertahap, serius, dan tentunya berkesinambungan. Ada beberapa cara agar kita bisa memiliki sifat tawadhu. Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia akan bersifat tawadhu, akan merasa rendah dirinya seukuran dengan ma'rifat atau pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik,
ketika kita senantiasa meyakini bahwa Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang maha kuat, Allah lah yang maha besar, maka tentunya kita tidak akan memiliki sifat-sifat kesombongan. Kita tidak akan memiliki sifat perasaan membanggakan diri kita atau merasa diri kita kuat. Nah, jadi ketika kita mengenal Allah secara baik, secara sempurna, bahwasanya Allah lah yang maha sempurna itu, maka kita akan berusaha untuk tawadu. Nah, artinya senantiasa merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, selain dari mengenal Allah, tentunya kita mengenal diri kita, mengenal siapa kita. Orang yang tawadu, orang yang ingin senantiasa bersifat tawadu, maka dia harus mengenal siapa dirinya. Kita sebagai manusia yang terlahir dan diciptakan oleh Allah, mulai kita diciptakan dari setetes air mani, kemudian dijadikan oleh Allah kita menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging. Nah, itu adalah proses di mana kita mengenal, di mana kita berusaha, oh ternyata kita manusia ini tiada apa-apanya di sisi Allah. Kita adalah seorang yang sangat hina, yang berasal daripada tanah. Nah, dari sebab itu ketika kita berusaha dan kita bisa mengenal siapa diri kita, maka insya Allah tidak akan ada kesombongan, tidak akan ada perasaan merasa dirinya hebat atau perasaan merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang ketiga, cara kita supaya bisa senantiasa bersifat tawadu adalah merenungkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat ilmu yang luas, ilmu yang tinggi, kedudukan yang tinggi, pangkat dan jabatan yang sangat-sangat mulia. Nah, maka dari situ hendaknya kita berusaha merenungkan, oh ternyata ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka wajib kita sebagai hamba yang senantiasa diberikan nikmat itu untuk bersyukur. Ketika kita merasa bahwa itu nikmat, baik itu ilmu yang luas, ilmu yang tinggi, atau kedudukan, pangkat, jabatan, atau harta yang banyak, itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai semua yang diberikan oleh Allah itu malah adalah misalnya istidrat bagi kita. Nah, jadi ketika kita merenungkan bahwa semua itu tadi adalah nikmat, maka otomatis kita berusaha untuk menyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah. Baik itu ilmu, baik itu kedudukan, bukan kita yang memiliki, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapapun tinggi ilmu kita, seberapa luas ilmu kita, seberapa tinggi pangkat dan kedudukan kita, bukan kita yang punya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ketika kita bisa menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan ada perasaan takabur ataupun perasaan sombong di dalam hati kita. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Ghazali menyampaikan di dalam kitab beliau yang bernama Bidayatul Hidayah, ada 5 cara untuk muhasabah nafsiyah. Artinya menumbuhkan sifat tawadu di dalam diri kita. Yang pertama, ketika kita melihat atau apabila kita bertemu dengan orang yang lebih muda, kata Imam Ghazali, maka katakan di dalam hatimu bahwasanya orang ini
belum banyak durhaka kepada Allah. Karena usianya masih muda, tentunya dia masih belum lama hidup di dunia, dan tentu saja dia belum banyak durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita menanamkan seperti itu di dalam hati kita, kita akan tentu saja merasa senantiasa merasa rendah. Kemudian ketika engkau melihat orang yang lebih tua, maka katakan di dalam hatimu bahwasanya orang ini sudah beribadah sebelum aku. Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, maka di hati kita munculkan perasaan bahwasanya orang ini tentunya lebih lama beribadah, lebih banyak ibadahnya ketimbang kita, karena dia lebih lama atau lebih tua. Kemudian yang ketiga, apabila engkau melihat, kata Imam Al-Ghazali, seorang yang alim, seorang yang berilmu, maka katakan atau tanamkan di dalam hatimu, kata beliau, bahwasanya orang ini sudah diberi kelebihan oleh Allah, kelebihan yang tidak diberikan kepada kita. Nah, maka ketika kita mengatakan seperti itu di dalam hati, walaupun misalnya kita memiliki ilmu yang banyak, ataupun kita memiliki dari orang yang berilmu dari tadi, bisa menanamkan sifat tawadhu. Kemudian yang keempat, apabila engkau bertemu dengan orang yang bodoh, kata Imam Al-Ghazali, atau orang yang kurang ilmunya atau kurang wawasannya, maka katakan di dalam hatimu bahwasanya orang ini durhaka kepada Allah, atau orang ini tidak mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah karena dia tidak tahu ilmunya, karena dia dengan ketidaktahuannya itu dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia tidak melaksanakan ibadah misalnya karena ketidaktahuannya, karena tidak adanya ilmu yang dimilikinya. Sedangkan kita yang berilmu kadang-kadang ataupun masih durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, ujar Imam Al-Ghazali, apabila engkau melihat orang kafir atau bertemu dengan orang kafir, maka katakan di dalam hatimu bahwasanya aku tidak tahu atau kita tidak tahu ketika orang yang kita temui ini saat itu adalah kafir, dan mungkin suatu saat dan kita tidak tahu di akhir perjalanan kita, misalnya apakah kita masih dalam keadaan beriman atau sudah berada dalam kekafiran. Nah, jadi ketika kita memandang orang kafir tadi dengan pandangan yang seperti itu, mungkin suatu saat dia memeluk agama Islam, mungkin suatu saat dia mengisi hari-harinya dengan amal ibadah dengan keislamannya itu sehingga terhapus segala dosa-dosanya. Lalu apa kabar dengan kita yang sudah selamanya muslim tapi senantiasa mencari-cari keburukan orang lain atau mengerjakan sesuatu hal kejahatan misalnya. Nah, jadi Imam Al-Ghazali menyampaikan itu semata-mata supaya kita bisa senantiasa menumbuhkan sifat tawadhu di dalam hati kita. Nah, ketika kita memandang orang-orang yang lima itu tadi dengan pandangan yang seperti itu, dengan hati yang seperti itu, maka tidak akan ada perasaan takabur atau perasaan sombong. Malah kita selalu menganggap bahwa diri kita ini rendah dibandingkan orang-orang tersebut. Nah, jadi apabila ada timbul di hati kita perasaan rendah terhadap sesuatu yang diagungkan tadi, maka itulah yang dinamakan. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin
akan kita lanjutkan sesi ini dengan tanya jawab yang akan dilanjutkan setelah ini. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjawab dari pertanyaan pemirsa TV Tabalong terkait dengan tawadhu ini, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja contoh nyata dari tawadhu yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari? Contoh nyata dari tawadhu. Kalau kita melihat contoh nyata daripada sifat tawadhu itu di dalam kehidupan sehari-hari, artinya di dalam kehidupan sehari-hari, misal contoh, ada orang yang dengan pendidikan ilmunya misalnya sudah memiliki ilmu yang tinggi, ilmu yang luas, apalagi misalnya terkait dengan ilmu agama. Ya, kalau boleh dikatakan misalnya sudah paham dengan ilmu-ilmu agama, tapi dengan ketawaduannya dia senantiasa tetap berusaha untuk belajar. Dia senantiasa untuk terus bertanya, atau paling tidak senantiasa mengambil hikmah dari orang-orang ataupun yang dianggap paling tidak menurutnya bisa memberikan hikmah yang lebih baik bagi dirinya. Nah, jadi itu salah satu contohnya. Misalnya di dalam kehidupan sehari-hari, tawadhu itu misalnya ada seorang yang sudah memiliki harta yang banyak, katakanlah misalnya dia adalah seorang yang kaya raya, tapi dengan ketawadhuannya dia sendiri menyayangi orang-orang ada di sekelilingnya, kepada orang-orang yang memerlukan di sekelilingnya, dan senantiasa dia berusaha untuk menjalin silaturahmi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, terutama orang-orang yang tidak mampu. Artinya dengan segala kelebihan hartanya itu, dengan kedudukannya, dengan status sosialnya yang tinggi itu, tidak menjadikan dia untuk menjaga jarak dengan orang-orang yang tidak mampu di sekelilingnya. Nah, jadi itu salah satu juga artinya ketawaduan, ketika dia memiliki status sosial yang tinggi, tapi dia tetap berusaha menjalin silaturahmi dengan orang-orang di sekitarnya, apalagi itu adalah orang-orang yang di bawah daripada dia status sosialnya. Nah, itu salah satu juga mencerminkan tentang sifat tawadhu yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengenali tanda-tanda seseorang yang memiliki sifat tawadhu? Tentunya orang yang tawadhu adalah orang yang dirinya rendah. Nah, jadi otomatis dari segi pembicaraannya pun dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata ataupun berbicara dengan nada yang tinggi. Salah satu cara mengenali, misalnya tadi ketika dia memiliki ilmu yang banyak ataupun dia sudah memiliki kedudukan yang tinggi, tapi cara bicaranya masih ketika dengan orang-orang yang tidak berilmu, atau berbicara dengan orang-orang yang status sosialnya, dia tetap beramah mungkin, dia tetap
Cara mengenali tentunya salah satu dari pembicaraan tadi, dia tidak pernah berbicara dengan pembicaraan yang sifatnya menyombongkan dirinya. Itu salah satu tanda ataupun yang bisa kita kenali daripada orang yang bersifat tawadhu. Dia tidak ingin menampakkan segala apa yang dimilikinya, dia tidak ingin menampakkan segala sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Nah, itu salah satu. Artinya orang yang bersifat tawadhu tadi senantiasa dia, kenapa jadi senantiasa dari cara bicaranya itu tidak sombong, karena dia menyadari bahwasanya ada Allah yang lebih tinggi daripada dia, ada Allah yang lebih sempurna daripada dia. Nah, jadi orang yang tawadhu senantiasa menundukkan kepalanya, senantiasa tidak pernah menengadahkan kepalanya, karena dia merasa bahwa ada yang lebih. Kemudian apakah tawadhu merupakan hal yang diajarkan atau bawaan daripada individu? Nah, tentunya sebenarnya sifat tawadhu itu adalah sesuatu hal yang memang diajarkan di dalam agama kita, dan itu tentunya bukan hanya bawaan dari individu, tapi bisa juga kita berusaha untuk menumbuhkannya. Manakala memang ada sifat bawaan dari seseorang itu yang bersifat tawadhu tadi, maka bagaimana caranya supaya dia bisa terus menjaga ketawaduannya. Tapi ketika kita dilahirkan dalam keadaan yang artinya tidak memiliki sifat ketawaduan itu, maka bagaimana caranya bisa kita belajar daripada agama kita tentang sifat-sifat terpuji ataupun istilahnya sifat-sifat yang menyangkut daripada sifat-sifat batiniah yang harus senantiasa tumbuh dan senantiasa ada di dalam hati kita, atau di dalam bahasa kita adalah amaliyah batin. Nah, sebagai seorang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia senantiasa memberikan batinnya dengan sifat. Jadi ada 3 pertanyaan yang sudah dijawab, dan mudah-mudahan dengan jawaban itu tadi pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memberi manfaat tentunya. Seandainya ada yang senantiasa mengharapkan sifat tawadhu itu ada di dalam diri dan kesehariannya. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi manfaat, dan mudah-mudahan kita semua tergolong daripada Allah yang senantiasa memiliki sifat-sifat terpuji, memiliki sifat-sifat batin kita yang senantiasa keridaan Allah Subhanahu wa taala ini dengan sifat-sifat terpuji. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala apa yang disampaikan terkait dengan kekurangan memang datang dari pribadi ulun, dan tentunya segala kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.